untuk kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Nurdian Ali dengan NIM 24014142224. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran Picture and Picture yang diterapkan dalam pembelajaran khususnya untuk menulis tes deskripsi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sebelum membahas model pembelajaran Picture and Picture ini, saya akan menjelaskan apa sih itu teks deskripsi. Nah, teks deskripsi merupakan jenis teks yang menggambarkan suatu objek, baik itu berupa tempat, benda, tumbuhan, hewan, maupun seseorang secara terperinci sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dijelaskan. Dalam menulis tes deskripsi, siswa dituntut mampu mengamati suatu objek dengan cermat, kemudian menuangkan hasil pengamatannya ke dalam tulisan yang baik dan mudah untuk dipahami. Materi menulis tes deskripsi penting diajarkan di sekolah dasar. Mengapa? Karena mampu melatih kemampuan mengamati, mengembangkan imajinasi, berpikir kritis, serta meningkatkan keterampilan menulis. Namun, kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan ide dan mengembangkan kalimat saat mereka menulis. Nah, oleh sebab itu diperlukan model pembelajaran yang menarik agar siswa lebih mudah memahami dan memperoleh gagasan. Nah, peran menulis teks deskripsi ini sangat besar. Kenapa? Karena dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar dapat membantu siswa untuk melatih kemampuan mereka mengamati, berpikir, dan berimajinasi. Menulis teks deskripsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh penguasaan materi, tetapi juga oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses mengajar. Nah, model pembelajaran yang tepat mampu mempermudah siswa dalam memahami materi secara lebih jelas, meningkatkan semangat belajar, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, selain itu, penggunaan model pembelajaran yang sesuai dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa ini lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sekaligus mengembangkan keterampilan menulisnya. Nah, oleh sebab itu, guru perlu menyesuaikan model pembelajaran dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat itu sangatlah penting. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu Picture and Picture, di mana model pembelajaran Picture and Picture merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan media gambar sebagai media utama dalam proses belajar. Dengan bantuan gambar, siswa dapat mengamati objek secara lebih jelas sehingga lebih mudah memperoleh informasi yang nantinya digunakan sebagai bahan dalam menyusun teks deskripsi. Nah, model ini juga sangat tepat diterapkan pada siswa sekolah dasar karena pada usia tersebut mereka itu lebih mudah memahami materi yang bersifat nyata dan visual. Kehadiran gambar ini membantu siswa mengenali objek tanpa harus melihat benda aslinya secara langsung. Selain itu, model pembelajaran Picture and Picture ini memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu meningkatkan minat belajar siswa, memudahkan mereka menentukan ide tulisan, melatih kemampuan mengamati, mengembangkan kreativitas, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahap penerapan model Picture and Picture dalam pembelajaran, terutama materi menulis teks deskripsi. Tahap yang pertama yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contohnya, siswa mampu menulis tes deskripsi berdasarkan gambar yang akan diamati. Guru akan memberikan motivasi agar siswa lebih bersemangat
mengikuti pembelajaran. Dan tahap kedua, guru akan menampilkan gambar yang sesuai dengan materi. Gambar tersebut dapat berupa taman sekolah, kebun bunga, hewan, maupun pantai, dan objek-objek lain yang dekat dengan kehidupan siswa. Tahap ketiga, siswa mengamati gambar dengan seksama. Mereka akan memperhatikan berbagai karakter objek seperti bentuk, ukuran, warna, kondisi, serta bagian-bagian yang tampak pada gambar yang akan diberikan oleh siswa dari guru. Tahap keempat, siswa akan mengidentifikasi dan mencatat informasi penting yang diperoleh dari hasil pengamatan. Misalnya, objek, warna apa, bentuknya seperti apa, keadaannya bagaimana yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, tahap kelima, siswa akan mulai menyusun kalimat-kalimat deskripsi berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan. Contohnya, apabila gambar yang diamati adalah sebuah taman, nah siswa ini dapat menulis kalimat seperti taman sekolah tampak bersih dan tertata rapi. Nah, pada tahap ke-6, kalimat-kalimat tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Nah, di mana siswa ini akan menyusun paragraf secara utuh sehingga isi tulisan dapat dipahami dengan baik dan dibaca oleh mereka. Nah, tahap ke-7, siswa mempresentasikan hasil tulisannya dengan membacakan teks deskripsi di depan kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih rasa kepercayaan diri sekaligus kemampuan berkomunikasi oleh siswa. Nah, tahap terakhir, guru bersama siswa akan membuat kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari serta memberikan penguatan tentang bagaimana cara menyusun teks deskripsi yang baik dan benar. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi mengenai model pembelajaran picture and picture, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran picture and picture ini sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Melalui penggunaan media gambar, siswa akan lebih mudah mengamati objek, menemukan ide, serta menyusun kalimat hingga menghasilkan teks deskripsi yang lebih jelas, rinci, serta mudah untuk dipahami. Penerapan model picture and picture ini dalam pembelajaran menulis teks deskripsi bukan hanya memudahkan siswa dalam memahami materi, akan tetapi bisa juga mampu menumbuhkan minat, mengasah kreativitas, serta melatih keterampilan menulis siswa. Dengan bantuan gambar, siswa dapat lebih mudah mengamati, berpikir kritis, dan menuangkan ide-ide mereka ke dalam tulisan secara terstruktur. Nah, dengan demikian, model pembelajaran picture and picture menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sekaligus membantu mereka untuk menciptakan teks deskripsi yang lebih menarik, informatif, dan sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, oleh karena itu, penggunaan model ini sangat dianjurkan bagi guru guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Baik, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran picture and picture. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan model picture and picture dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Om Swastiastu.